पर जेट दिखता तो नहीं है, आवाज ये आवाज है। वो क्या? या मालिक देखो। ओ माय गॉड, नबी। ओ यूएस एम्बेसी है ना उधर। ओ माय गॉड। Sebuah kata pepatah mengatakan, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Kata pepatah ini bukan sekedar mitos dan sering menimpa kepada orang-orang yang keras kepala. Gak terkecuali Donald Trump yang terus-menerus menekan Iran dalam perundingan damai. Padahal Republik Islam Iran sudah mengajukan 14 proposal terbaru, salah satunya untuk mengakhiri perang secara permanen dengan Amerika Serikat. Tetapi Trump seolah merasa dirinya raja yang berhak mengatur negara lain. Presiden Amerika Serikat ini masih saja memblokir Selat Hormuz dan memblokade kapal yang melintas. Apakah Iran berdiam diri saja dengan tingkah laku Trump? Jawabannya tidak. Jika kamu sudah menonton sepenggal video tadi, Korps Garda Revolusi Islam Iran baru saja meluncurkan puluhan rudal yang menghantam kapal tanker Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Angkatan Laut Iran menegaskan peledakan kapal ini merupakan respon untuk mencegah kapal Amerika memasuki Selat Hormuz. Iran sudah benar-benar muak dengan tingkah laku Trump yang enggan diajak berdamai. Apa tanggapan Trump melihat kapal tankernya diledakkan? CENTCOM menyatakan akan mengerahkan 15.000 personel dan mengirim 100 pesawat tempur serta kapal perang dalam misi penyelamatan. Akankah Amerika Serikat akan melancarkan serangan balasan dan menjadi awal pertempuran besar? Cetak Gol coba merangkum. Iran lancarkan serangan rudal ke kapal tanker Amerika Serikat sebagai berikut. Iran ledakan kapal AS di Uni Emirat Arab, Trump menuruti perintah Teheran. Iran bisa dikatakan sebagai negara paling berani melawan tirani Amerika Serikat. DNA Persia yang dikenal garang nampak sudah mengalir deras bagi para pemimpin Republik Islam Iran. Hal ini bisa dibuktikan dengan perlawanan penuh dari berbagai pemimpin Iran. Meski kerap mendapat tekanan dari Donald Trump, bukan menjadi alasan untuk tidak melecut semangat. Kita semua sudah tahu bahwa Trump telah mengklaim menguasai Selat Hormuz secara penuh. Presiden AS ke-47 ini mengatakan blokade Selat Hormuz sangat menguntungkan untuk negaranya.
Trump mengibaratkan dirinya sebagai seorang bajak laut yang jahat. Pria kelahiran New York ini dengan bebas merompak kapal-kapal yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. We call it an iron wall. It's essentially an iron wall. We have such great military and great navy. And they were going straight through. And they said, turn your ship around. And there was no response. Turn your ship around. Evacuate your engine room immediately. And you see all these guys running out of there. Now, they're 5 miles away. And one shot into the engine room blew up the engine room. The ship stopped. They used tugboats, and then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. Bahkan Trump mengejek Republik Islam Iran tercekik seperti babi yang gak bisa berbuat apa-apa. Blokade ini agak lebih efektif daripada pengeboman. Mereka tercekik seperti babi yang dijejali, dan itu akan menjadi lebih buruk bagi mereka. Mereka tidak bisa memiliki senjata nuklir, kata Trump. Sebuah ucapan yang tidak pantas dilontarkan oleh seorang pemimpin. Apakah para petinggi Republik Islam Iran berdiam diri dengan ucapan Trump yang telah meremehkan negaranya? Iran melakukan pendekatan damai dengan mengajukan 14 proposal terbaru. Dalam salah satu proposalnya, Republik Islam Iran ingin mengakhiri peperangan secara permanen. Negara Persia berniat menyelesaikan konflik ini dalam kurun waktu 30 hari ke depan. Tetapi niat baik Republik Islam Iran tidak selamanya bisa direspon baik pula oleh Donald Trump. Presiden berambut pirang ini malah skeptis dan menganggap proposal tersebut tidak menguntungkan. Padahal Iran sudah mengajukan proposal sesuai dengan keinginan Washington, yakni menangguhkan program nuklir. Tetapi namanya Trump pasti ada saja gebrakannya yang di luar nalar. Sang presiden malah menantang perang Iran dan menyebut akan ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Jika mereka melakukan sesuatu yang buruk, ada kemungkinan itu bisa terjadi, tegas Trump. Sontak saja tantangan perang dari Trump bikin petinggi Iran merasa murka. Negeri para mullah seolah sedang dipermainkan dengan kebijakan sang presiden yang pelin-pelan. Ketegangan konflik antara Iran dan Amerika Serikat semakin memanas. Angkatan Laut Republik Islam Iran baru saja meluncurkan 19 rudal. Đúng rồi, đúng rồi, đi người lại nữa lắm. Mama phải lo làm gì? Đi ra sân đi. Kapal tanker dan perang Paman Sam di Uni Emirat Arab. Dalam video tersebut, nampak jelas kapal perang maupun kapal tanker Amerika Serikat terbakar hebat. Asap hitam membumbung tinggi hingga disertai ledakan dan percikan api. Jika kamu masih ragu dengan sumber tersebut, kami akan mengambil acuan dari media besar. Salah satunya CNBC Indonesia yang merilis artikel penembakan kapal perang Amerika Serikat. CNBC Indonesia mengutip dari kantor berita resmi Iran, yakni Fars. Fars menuliskan 2 rudal telah menghantam kapal perang tersebut
karena berada di dekat pelabuhan Jask yang menjadi jalur strategis pelayaran dunia. Ali Abdullahi mengatakan penembakan ini sebagai ajang balas dendam. Angkatan Laut Iran tersebut menegaskan kapal perang Amerika telah memasuki zona kedaulatan negara. Kami memperingatkan bahwa angkatan bersenjata asing, terutama Angkatan Darat AS yang agresif, akan diserang jika mereka berniat mendekati dan memasuki Selat Hormuz, tegas Ali Abdullahi. Tindakan agresif dari Ali Abdullahi semakin menegaskan bahwa ucapan Trump yang memblokir Selat Hormuz tidaklah benar. Ali mengatakan keamanan selat ini masih berada di bawah kendali Iran. Kami telah berkali-kali mengatakan bahwa keamanan Selat Hormuz ada di tangan kami dan bahwa jalan aman bagi kapal-kapal perlu dikoordinasikan dengan angkatan bersenjata, tambah Ali. Pertempuran pecah, Amerika luncurkan serangan balasan. Merespons serangan tersebut, CENTCOM langsung mengeluarkan bantahan resmi. Komando Pusat Militer Amerika Serikat ini menyatakan tidak ada kapal angkatan laut yang terkena rudal. Tidak ada kapal angkatan laut AS yang terkena serangan. Pasukan AS mendukung Project Freedom dan menegakkan blokade laut terhadap pelabuhan Iran, bunyi CENTCOM. Apakah benar klaim dari CENTCOM yang menyatakan bahwa kapal perang Amerika Serikat tidak terkena rudal? Mari kita bedah satu persatu terkait kejadian mencekam di Selat Hormuz. Seandainya kapal perang ini tidak diserang, mengapa Trump meresponsnya dengan keras? Presiden Amerika Serikat ini menyebut tindakan Angkatan Laut Iran telah memantik api peperangan. Trump bahkan langsung memerintahkan untuk mengawal kapal tanker yang melintas di Selat Hormuz. Tujuannya agar kapal lainnya yang masih terjebak bisa melintas mulus tanpa gangguan dari Iran. Gak cuma itu, Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau UKMTO juga ikut bersuara. UKMTO membenarkan sebuah kapal dilaporkan terkena proyektil tak dikenal di Selat Hormuz. Menurut laporan, seluruh awak kapal dikabarkan selamat setelah penyerangan tersebut. Seluruh awak dilaporkan selamat, tidak ada dampak lingkungan yang dilaporkan. Pihak berwenang sedang melakukan penyelidikan, kata UKMTO dikutip dari media X. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa klaim dari CENTCOM bisa dibantah dengan fakta di atas. Ditambah lagi respon Donald Trump yang menyebutkan AS akan melancarkan serangan balasan. Tanpa berlama-lama, Amerika langsung menghancurkan 7 kapal cepat milik Iran. Trump mengklaim penghancuran 7 kapal ini merupakan bagian dari operasi Project Freedom. Iran telah melepaskan tembakan ke negara-negara yang tidak terkait dengan pergerakan kapal. Project Freedom termasuk kapal kargo Korea Selatan. Kami menembak jatuh 7 kapal kecil atau sebagaimana mereka menyebutnya kapal cepat. Hanya itu yang mereka miliki, kata Trump. Tadi di awal CENTCOM membantah dan menyebut tidak ada kapal. Namun Trump menyatakan membalaskan serangan balasan dan sudah menghancurkan 7 kapal Iran. Kabar simpang siur ini bikin kita kebingungan mengingat kedua negara yang saling klaim. Tetapi kami punya satu bukti yang menunjukkan serangan Amerika Serikat. Dalam video ini, militer Paman Sam juga nggak hanya menghancurkan kapal, melainkan mencegah rudal dan drone Iran. Pasukan AS secara efektif menghadang semua rudal dan drone yang ditembakkan ke arah kami dan kapal-kapal komersial, kata Laksamana Brad Cooper selaku Kepala Komando Pusat AS. Saling balas serangan menjadi tanda bahwa hubungan Amerika dan Iran sedang tidak baik-baik saja. Jika tidak segera diselesaikan, bukan gak mungkin peperangan yang lebih hebat akan kembali pecah. Layaknya sebuah sinetron, perundingan damai kedua negara terus mengalami tarik ulur. Padahal Trump sebelumnya sudah memberikan kode jika peperangan dengan Iran sudah berakhir. Dengan pecahnya pertempuran di Selat Hormuz bikin perundingan damai kedua negara menjadi buyar. Trump akan melancarkan serangan terbaru
jika Iran masih bersikap buruk. Jika mereka berperilaku buruk, akan ada sesuatu yang buruk. Tetapi untuk saat ini, kita akan lihat. Ada kemungkinan itu bisa terjadi, tentu saja, kata Trump. Lagi cari kaos polo tapi ragu dengan kualitasnya? Cobain deh kaos polo dari brand Matsuda yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Trump semakin tertekan ambisi, hancurkan Iran gagal total. Pertempuran baru yang terjadi di Selat Hormuz semakin menegaskan bahwa Iran sulit untuk dihancurkan. Meski terus ditekan habis-habisan, Republik Islam Iran tidak pernah goyah sedikit pun. Ancaman Trump gak mempan untuk bangsa Persia yang sedari dulu sudah dikenal tahan banting. Republik Islam Iran dengan tegas tidak akan tunduk dengan perintah apapun dari Washington. Gak tanggung-tanggung. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan tetap mempertahankan nuklir mereka sampai dengan kapanpun. Menurut Mojtaba, teknologi nuklir dan roket sebagai kekayaan nasional yang tidak bisa diganggu-gugat. Pihak asing tidak boleh mengintervensi ataupun mencoba untuk menghapusnya. 90 juta warga Iran yang bangga dan terhormat di dalam dan luar negeri menganggap seluruh kapasitas berbasis identitas Iran, baik spiritual, manusia, ilmiah, industri, maupun teknologi dari nanoteknologi dan bioteknologi hingga kemampuan nuklir dan rudal sebagai sesuatu yang bersifat nasional. Tegas Mojtaba. Sikap keras kepala Mojtaba inilah yang menjadi penyebab Trump terus menekan Iran. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya memblokir laut untuk menghentikan ekspor minyak Iran. Trump gak ingin Iran mendapat cuan besar dari Selat Hormuz sebelum menandatangani proposal. Tetapi Republik Islam Iran tidak menyerah dan terus melawan tekanan tersebut. Trump bahkan sudah mengirimkan kapal induk ketiga yang bersandar di Teluk Persia. Militer Laut Amerika Serikat juga mengepung pelabuhan-pelabuhan Iran dan menyita kapal yang bersandar. Trump menyebut ekonomi Iran akan tumbang dengan berlanjutnya blokade. Pria berambut pirang ini berani mengklaim Iran bakal jadi negara paling miskin jika tetap tidak mau tunduk. Ekonomi mereka runtuh, blokade ini luar biasa. Ekonomi mereka kacau, kita lihat saja berapa lama mereka bisa bertahan, kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. Sebaliknya, ekonomi Iran justru tidak runtuh dan malah semakin kuat. Negeri Paramullah masih bisa bertahan berkat pasokan domestik perdagangan yang relatif stabil. Sebaliknya, konflik yang kembali memanas ini justru bikin negara-negara Arab kembali siaga. Sekolah-sekolah di negara Teluk langsung diliburkan pasca Iran meluncurkan rudal dan drone. Kegiatan sekolah yang biasanya tatap muka kini dialihkan menjadi daring. Pemerintah Uni Emirat Arab menjelaskan penutupan sekolah dilakukan sebagai langkah antisipasi. Keputusan ini diambil untuk melindungi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Langkah yang diambil negara Arab bisa kita saksikan dengan ancaman dari Republik Islam Iran. Negeri Paramullah mengatakan serangan ini barulah permulaan. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyebut siap menggempur Amerika Serikat jika tetap nekat masuk ke Selat Hormuz. Ibrahim Azizi menyebut setiap campur tangan Amerika di selat tersebut dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Kepala Komisi Keamanan Iran ini meminta Trump untuk menarik pasukannya. Menarik untuk disimak apakah Trump menuruti permintaan dari Ibrahim atau justru semakin menantang. Jika kita kembali mengulas di poin pertama, Presiden Amerika Serikat ini memang tidak mempan untuk diancam. Tetapi Iran juga tidak tunduk dengan perintah apapun dan tetap dengan pendiriannya. Dapatkan celana pendek parasut berbahan polyester yang sangat nyaman digunakan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Iran lancarkan serangan rudal dan drone ke kapal tanker Amerika Serikat. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah ini menjadi sinyal bahwa pertempuran telah kembali dimulai? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.